Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Hilda Triana SPD, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kotim. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang akan saya bahas di sini. Apa yang sudah kita pelajari? Mari kita sama-sama menyimak kembali modul 1.1 tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, kesimpulan, ringkasan pada modul 1.1.a. Pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Kita melihat perjalanan Indonesia sebelum kemerdekaan dan peran sekolah taman siswa sejak pendiriannya di tahun 1922 hingga sekarang. Selanjutnya, ringkasan koneksi antar materi yang terdapat pada modul 1.1a. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan membentuk segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selanjutnya, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Ini merupakan pendidikan yang memperhatikan unsur alami anak dengan materi melatih panca indera menggunakan metode lahiriah dan batiniah. Dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan tujuan mengembangkan cipta, rasa, dan karsa pada anak. Menanggapi pertanyaan pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Gurulah yang menjadi pusat pembelajaran di kelas. Seluruh materi harus disampaikan dan dipahami siswa. Tugas yang diberi harus dikerjakan dalam waktu yang sama, dalam bentuk yang sama. Pengetahuan kognitif lebih utama daripada budi pekerti. Siswa adalah kertas yang harus diisi dengan pengetahuan dan harus dibentuk karakternya. Pada saat itu guru tidak peduli perasaan murid. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ingin kurikulum 2013 saatnya mengangkat dan memunculkan kebudayaan lokal, permainan yang sesuai dengan kodrat anak. Dan saya berpikir, saatnya keluar dari zona nyaman, merubah paradigma bahwa guru penguasa di kelas, tapi guru bagai seorang petani di ladang yang siap dan ikhlas merawat tanamannya. Menuju sistem pendidikan yang berhamba pada sang anak, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Selanjutnya yang merubah pikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu murid menjadi pusat utama dalam belajar. Guru memberi kebebasan kepada murid. Guru menjadi teladan dan penuntun bagi murid. Murid bukan lembaran putih yang kosong, tetapi murid hidup dan tumbuh dengan kekuatan kodratnya sendiri. Selanjutnya saya akan menanggapi pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memulai dari diri saya sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, berusaha memberi teladan dan contoh yang baik dengan pembiasan-pembiasan yang baik guna terciptanya karakter baik pada murid. Terapkan pemikiran, yaitu pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Namun pengaruh dari luar tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Berusaha di setiap kesempatan terus memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada murid agar menjadi pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan tekad dan semangat, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Jadi, seorang petani saja mampu merawat, memelihara, dan menumbuhkan tanamannya, serta dapat membasmi hama yang menempel di tanamannya.
guru pun dapat menumbuh kembangkan bakat dan kodrat peserta didik kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.